semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu para sahabat heran ketika Nabi menyampaikan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat heran, ternyata ada yang tidak mau. Sehingga mereka tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu yang tidak mau ya Rasulullah? Ujar baginda Nabi, man atani faqad dakhala al-jannah. Siapa yang mengikutiku, dia pasti masuk surga. Wa man afani faqad aba. Dan siapa yang tidak mengikutiku, itulah yang tidak mau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa 'amalus shalihat. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون الكرام وبالخصوص para habaib, ada Habib Muhammad Fatih Fitrah Al-Adrus, ada Habib Saiful ini sahibul Bidayah Kota Bangun, yang kami hormati, kami ta'zimi guru kita Guru Abdul Rahman, walaupun kondisinya sudah di senior dari kita semua, tapi masih tetap rajin datang di majelis. Mudah-mudahan kita doakan Allah sehatkan beliau, Allah berikan umur yang panjang di dalam taat, dan insya Allah dengan keluarganya Allah berikan rezeki yang melimpah. Para tokoh, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama, hadirin wal hadirat, ibu-ibu sekalian, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita memulai dengan kajian, dan insya Allah nanti terakhir tutup pembacaan doa dari Maulid Syamsuddin, yang barangkali ada dari keluarga-keluarga yang ingin dibacakan doa arwah, doa kesembuhan. Haji Acoy ada iparnya yang lagi dalam keadaan sakit, insya Allah kita doakan. Dan mungkin ada di antara kita, insya Allah nanti belakangan baru kita baca doa. Jadi saya akan memulai kajian yang pertama, nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Habib kita dari Al-Adrus, suaranya mantap. Beliau ini anak saya, ya. Dia ini sama dengan anak. Sudah menjadi warga Kutai Kartanegara. Istri orang Kutai. Jadi hubungan emosional itu dengan etam masyarakat Kutai sudah berbaur. Kebetulan dia datang dengan mantan pacarnya. Sudah jadi istri kan mantan pacar. Juga ada mertuanya
Soreang jadi mertuanya orang Kutai, orang Bapak Lambur itu lagi istirahat. Saya juga sudah bergaul dengan orang Kutai. 2 anak saya menikahi orang Kutai. Jadi ada hubungan emosional. Alhamdulillah, Nabi Fitra ya, ini sudah jadi orang kita juga. Insya Allah, mari kita saling bergandengan tangan. Sekarang ini banyak saingan majelis. Di mana-mana ada majelis. Di Tenggarong ada majelis baru. Ramai. Malam Kamis, malam Ahad, ramai. Di X Tanjung, depan masjid. Wah, itu majelis harus keluarin duit, dan duitnya wallahu alam penempatannya. Kalau di majelis seperti ini kita ngeluarin duit, insya Allah itu merupakan investasi di yaumil akhir. Kita yang mengisi ini itu investasi karena kita membantu majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis-majelis itu peninggalan Rasulullah. Amun majelis konser, majelis Tanjung, ya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mudaratnya ada maksiat. Kadangkala mata kita ini lihat pemandangan-pemandangannya, ada yang pakai pakaian sudah bentuk bodinya dilihat alhamdulillah, tapi jangan dilihat terus. Alhamdulillah. Ada yang memperlihatkan pahanya. Na'udzubillah. Ini kadang-kala mempengaruhi. Kalau ada yang ke Manado, hati-hati kalau ke mall. Di Manado itu mall berderet sekian banyak. Itu di bekas laut yang direklamasi. Itu jadi mall, hotel, tempat pertemuan. Wah, kalau sudah la ilaha illallah, astagfirullah, harus lari. Karena pakaiannya orang di sana banyak yang menor. Lagi orang Manado banyak yang cantik. Ya, la ilaha illallah. Nah, alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, ini peninggalan Rasulullah. Yang lalu saya telah membahas mengenai manfaat majelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu sama dengan kita duduk di majelis Rasulullah. Kalau ada orang alim yang duduk dan kita melihat orang alim, nadzatul alim ibadatun. Melihat orang alim itu sudah ibadah. Makanya jangan heran kita memajang foto-foto orang alim. Ya. Bukan untuk jadi sesembahan, tapi kita memandang, melihat mereka, ya Allah, insya Allah ikut mereka. Kita bukan seperti orang Nasrani, lihat foto Yesus Tuhan. Kita hanya lihat
Subhanallah, guru sekumpul, ya Allah, insya Allah ikut beliau. Itu memandang, itu sudah ibadah. Apalagi duduk bersama mereka. Mereka telah tidak ada, tapi ada pelanjut-pelanjut mereka. Ini yang merupakan pilar-pilar yang insya Allah dengan adanya majelis-majelis itu murka Allah akan jauh dari tempat tinggal kita. Kalau sudah tidak ada, tunggu. Makanya kita bersyukur. Jamaah sekalian, kesempatan yang pertama saya akan membawakan mengenai bab adab di dalam memakan atau makan dan minum. Ini yang selalu kita lakukan. Adab makan dan minum. Ini kalau makan dan minum kita tidak benar akan berpengaruh kepada tubuh kita. Makanya tadi di dalam mukaddimah saya menyampaikan ayat Allah, kulu minat thayyibat ya ayyuhar rusul. Itu Allah menyeru kepada para nabi, para rasul. Wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah kamu yang baik-baik, kemudian beramal soleh. Karena bagaimanapun kita di dalam hidup, amal kita banyak, tapi yang masuk ke mulut kita yang tidak baik tidak ada gunanya. Makanya Allah menyeru para rasul, ya ayuhan rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shalih. Makan dulu yang baik-baik, baru itu beramal soleh. Dan Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aula, maka yang lebih utama neraka untuknya. Naudzubillah. Makanya saya akan membawakan sedikit pada malam hari ini adab-adab makan, ya, sebelum dan sesudah makan, supaya kita mengikuti Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah, insya Allah dakhalal jannah, masuk surga. Karena Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu para sahabat heran ketika Nabi menyampaikan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat heran, ternyata ada yang tidak mau. Sehingga mereka tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu yang tidak mau ya Rasulullah? Ujar baginda Nabi, man atani faqad dakhalal jannah. Siapa yang mengikutiku, dia pasti masuk surga. Wa man atani faqad aba. Dan siapa yang tidak mengikutiku, itulah yang tidak mau. Semalam saya itu ingin mendamaikan rumah tangga yang hampir timbul perceraian. Istrinya datang mengeluh ke saya, bla 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 bla. Saya bilang, suruh
Ini si suami sudah lama tinggalkan istrinya, dia tinggal lain tempat, dia pekerjaannya cuman habisin, bawa mobil istrinya, dipinjamkan uang ke orang, bawa sepeda motor, pokoknya cuman kasihan istrinya. Nah, kemarin saya sudah berusaha mau mendamaikan, tapi ternyata si laki ini mungkin terpengaruh dengan narkoba. Kemarin dia kirim melalui WA ceramah yang mana kalau ada pertengkaran suami istri, maka yang lebih utama minta maaf itu adalah istri meminta maaf kepada suami walaupun suami bersalah. Jadi istrinya itu datang, itu bagaimana itu ceramah? Saya bilang memang itu benar, cuman kasusnya berbeda. Bagaimana kalau seorang suami sudah memukuli istrinya sampai benjol-benjol, datang istri harus minta maaf ke suami? Itu kasusnya berbeda. Itu istri boleh meminta maaf. Misalkan istri siapkan pakaian, barangkali setrikaannya kurang bagus, suami marah, macam apa kau, dilempari ke wajah istrinya pakaian itu. Memang suami salah, tapi itu istri boleh, mohon maaf Pak ya, mungkin aku salah nyetrikanya ya. Itu kasusnya berbeda. Atau makanan, ya, mohon maaf ya kalau makanan saya kurang bagus Bang ya. Ini sudah mendolimi macam-macam. Saya bilang tidak bisa dipakai itu, karena Nabi suruh khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Berbaik-baiklah kamu orang laki terhadap istri-istrimu. Aku adalah contoh terbaik untuk kamu terhadap istriku. Lihat Nabi ketika terlambat pulang ke rumah, udah mengetuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, tidak ada jawaban. Nabi itu langsung positive thinking, langsung berpikir, kasihan barangkali istriku capek, nanti ambil selendangnya tidur di depan. Nanti kalau astagfirullah ya Rasulullah itu yang aku minta maaf ya, aku minta maaf. Itu kasus yang begitu, bukan kasus udah sana sini habis punya istri, maaf datang istri, sudah mukulin istri, baru harus istri minta maaf. Saya bilang dia mau mengikuti sunnah Rasulullah, tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Nah ini kita di dalam makan, mari kita ikut sunnah Rasulullah. Ini yang hari-hari kita bikin, insya Allah dijamin oleh Rasulullah, wa man ata'ani faqad dakhala al-jannah. Pakai kata qad. Kalau qad itu sesuatu yang tidak akan meleset. Siapa yang mengikutiku pasti tidak akan meleset masuk surga. Ini jamaah sekalian, adab yang pertama, makanan yang kita makan itu harus halal. Makanan yang halal, jangan makanan yang syubhat, meragukan ya, apalagi yang haram. Makanya Allah menyeru kepada para rasul, makanlah yang baik. Ada yang halalan thayyibah,
halal dan baik. Ada yang halal tapi tidak thayyibah, tidak baik. Seperti orang perokok, ya ada ulama yang menghalalkan, tapi dia tidak thayyibah, tidak baik. Jadi kita pilih yang pertama harus kita lihat dari mana sumbernya. Islam telah mengajarkan kepada kita al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah nyata, yang haram sudah nyata. Pilih yang baik-baik. Jangan kalau kita merasa ragu-ragu, itu syubhat. Ya. Satu kisah, gurunya Al-Habib Ali, ya, sahibul maulud, itu Habib Abu Bakar Al-Attas. Beliau itu setiap pagi, itu kayak saya juga begitu. Kayak saya setiap pagi itu makan telur setengah matang. Apalagi kalau pakai madu. Ini jual madu. Jadi kalau yang mau madu, telur kalau kita pakai madu, laki-laki jadi top chair. Ditambah lagi Haji Diman kopi walet, jadilah dia kopi dangdut. Kalau aku pandang kelip bintang jauh di sana. Jadi beliau ini tiap pagi itu mengkonsumsi 2 biji telur. Tetapi pada hari itu di tempat ayam bertelur cuman ada sebuting telur. Akhirnya ini pelayan, ya sudahlah, ambil dulu yang punya tetangga di sebelah. Nanti kalau ayam kita bertelur baru diganti. Ya, dia tanpa permisi kepada yang punya telur. Dia sudah mengambil inisiatif, ambil dulu. Nanti sebentar itu tujuannya bagus. Jadi dibikinkan telur setengah matang, kasih kepada Habib Abu Bakar. Beliau cuma makan 1 yang dimakan. Sehingga loh kok Bib, itu 1? Emang itu telur dari mana? Hanya dia ngaku, Bib, itu telur itu 1 ambil dari sebelah. Nanti sebentar ayam kita bertelur baru mau diganti. Dia sudah berasa, dia tidak mau makan karena ini berbau syubhat, ragu-ragu. Jadi orang yang wara itu meninggalkan yang syubhat. Dalam arti orang yang sudah terbiasa memakan yang halal itu takut kalau makan, karena itu akibatnya. Ya. Kalau sudah kita makan, dia akan menjadi daging. Dan Nabi mengancam, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka yang utama baginya. Ya. Jadi jamaah sekalian, perhatikan dari mana kita mendapatkan yang halalan thayyibah. Ya. Insya Allah kalau kita makan, wah, menerima ilmu bagus. Banyak orang tidak menyeleksi makanannya. Jangan heran kalau mereka ada di majelis konser. Rame, pergi
rezekinya. Tidak diundang, datang. Rela untuk buang duit. Di majelis ilmu, dapat ilmu, dapat sorga, orang abaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini kita menghadapi tahun baru. Beberapa hari lagi kita mari bermuhasabah, berhitung-hitung dengan diri kita. Sudah apa yang kita perbuat di tahun ini, kita perbaiki di tahun yang akan datang. Kuncinya, akhir daripada bulan Dzulhijjah, habis sholat asar, baca doa akhir tahun. Mungkin hari Kamis atau hari Rabu akhir. Ya. Kita tunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Tapi kalau saya melihat bahwa Dzulqa'dah itu 30 hari, berarti Dzulhijjah cuma 29. Karena ditunda pada waktu itu, hilal tidak terlihat, kedudukan hilal masih sangat rendah, mau tidak mau besoknya dia sudah tinggi, maka bulan berikutnya dia sudah akan tinggi nanti. Jadi kita tunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Jangan lupa, ya, kita harus putuskan tulang-tulang setan yang mengganggu kita dengan membaca doa akhir tahun dan awal tahun, supaya apa yang mereka pengaruhi terhadap kita sia-sia. Kita karena tidak membentengi diri kita, sehingga itu jalan yang haram pun kita tempuh. Saya 2 hari lalu kaget, itu diperlihatkan hasil sitaan dari uang korupsi yang 11,8 triliun. Yang dipamerkan itu diperlihatkan cuma 2 triliun. Segitu banyak tumpukan uang. Ini yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Orang masih senang mau bermegah-megah dengan dunia, tapi dari jalan yang tidak benar. Hati-hati. Kita ini selalu berhadapan dengan barang yang haram. Pedagang harus betul-betul menjaga supaya yang kita dapat keuntungan yang halal. Pegawai, kita harus dapat gaji yang halal. Jangan menghalalkan segala macam cara. Jadi itu syarat yang pertama, yaitu halal. Yang kedua, sunnah sebelum kita makan mencuci tangan. Lebih bagus sebelum makan berwudu. Karena kalau kita berwudu, mau tidak mau kita mencuci tangan. Itu gunanya. Al-wudu'a qabla at-ta'ami janbatil fajir wa ba'dahu janbatil lam yasul basar. Itu orang yang makan mendahulukan cuci tangan, atau di sini pakai siram-siram. Bagus yang disiram, jangan yang pakai kobokan, kurang bagus. Supaya itu kotoran itu ngalir siram. Orang yang mencuci tangan sebelum makan itu menghalangi kefakiran. Ya. Mencegah kefakiran, dan sesudah makan mencuci tangan itu akan memperbaiki mata kita. Obat mata.
Jadi jangan lupa cuci tangan. Bagaimana Bib kalau makan pakai sendok? Bagusnya juga cuci tangan dulu. Cuma kalau mau menghadapi segala sesuatu, nanti banyak orang mau salaman apa semua, bolehlah dulu. Tapi jangan hari-hari. Kita kalau memakan dengan tangan, jamaah sekalian, ini di dalam tangan kita, ini ada kelenjar-kelenjar. Di dalam tangan ada kelenjar. Yang kelenjar-kelenjar ini ketika kita makan, dia masuk bersama makanan, dia akan mempermudah pencernaan. Kalau pencernaan kita bagus, insya Allah buang air besar bagus. Ya. Kita Allah lengkapi pencernaan kita mulai dari gigi untuk mengunyah, ditambah dengan kelenjar, nanti di blender di dalam lambung kita. Itu Allah telah ciptakan sedemikian. Kalau dia ada kelenjar, itu mempermudah di dalam mencerna makanan yang kita makan. Dan di sini disampaikan oleh baginda Nabi, ini hadis Nabi. Orang yang mendahului mencuci tangan untuk makan, maka itu akan merintangi dia dari kefakiran. Dan sesudah makan dia mencuci tangan, itu akan memperbaiki matanya jadi obat mata. Terserah kita mau ikut atau tidak. Nabi yang bilang, kalau Nabi yang bilang pasti bagus. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, afdol atau lebih utama apabila kita menghidangkan makanan itu ditaruh di atas sufrah. Apa itu sufrah? Kain pengalas. Biasa kalau ada perayaan Erau, itu Raja Kutai memberi makan kepada rakyatnya, itu beseprah ya. Bahasa Kutainya begitu guru ya, beseprah. Itu dari bahasa Arab beseprah. Itu kain putih ditarik. Itu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, hari Senin sama hari Kamis, itu menjelang waktu berbuka, itu sudah ditarik, itu seprah, taruh. Begitu kalau bulan puasa, itu sudah ditaruh di situ di atas sofra. Itu bagus, ditaruh di atas sofra. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apabila didatangkan makanan untuknya, maka beliau minta taruh di atas sufrah. Kenapa? Karena menghormati makanan. Makanan itu pemberian Allah, rizki dari Allah, kita hormati. Jangan kita sia-siakan. Ya. Mudah-mudahan di sini juga nanti cuman sudah ditaruh, mejanya sudah dialas juga. Kita hormati makanannya. Dan yang keempat, kita dalam menghadapi makanan, kita perbaiki duduknya kita. Itu adabnya. Sudah ada makanan, perbaiki. Jadi jamaah sekalian, jangan kita makan sambil berdiri. Mau ambil, tidak bagus. Duduk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillah.
Lantaknya bersandar di telapak kaki. Yang paling bagus ketika makan ini pantat kita di kaki sebelah, itu pencernaan kita akan baik. Jangan berdiri, apalagi berbaring, kecuali kalau orang sakit. Jadi kalau biasanya yang sunnah itu makan itu di nampan. Lebih banyak tangan yang masuk ke nampan itu, lebih berkah makanan itu. Yang mempraktekkan itu saudara-saudara kita dari jemaat tabligh yang masih. Jadi taruh di nampan, orang berhadapan, itu makan. Sana kurang di sana, kasih ke sana. Itu rasa ikatan persaudaraan, itu ada di dalam makanan. Itu berkah. Itu kata Rasulullah, lebih banyak tangan yang masuk ke nampan, lebih berkah makanan itu. Insya Allah kita akan praktekkan di majelis ini makan di nampan. Nanti beli nampan, ada yang plastik juga. Insya Allah saudara Sam bisa adakan itu nampan. Taruh itu pasti. Ini mas sekali-sekali. Saya alhamdulillah, saya dengan keluarga makan Itu lebih banyak kami makan di nampan. Taruh satu, alas kami satu nampan, dan itu lebih lahap makannya. Iya, lebih lahap. Baru bisa saling memberi. Yang orang ada cucu. Yang paling bijak itu bini. Ya. Bini itu kalau sudah lihat, itu bini. Bini itu bagus, bikin nikmat. Ya. Istri, ya bagus sebut istri, bini ulun. Ya. Bini bikin nikmat. Betul apa benar? Alhamdulillah. Jadi jemaah sekalian, inilah beberapa adab. Boleh kita makan sambil berdiri kalau barangkali makan kue. Makan buah-buahan boleh. Sambil bersandar makan buah-buahan. Tapi kalau makanan yang namanya, kalau kita di sini pada umumnya nasi, duduknya harus duduk yang baik. Kita hormati makanan. Ya. Kalau di meja pakai kursi. Tapi kalau kita ingin mencari keberkahan, makanlah di nampan. Ya. Di mana-mana ada haulan, itu makannya di nampan. Ya. Jadi saya pernah haul di Kuitang, haul dari Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, di haul di Kuitang. Jadi sudah ditaruh ini nampan. Begitu juga di Cidodol, itu kalau haul dari Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, di tempat keluarga Al-Hamid, Idrus Al-Hamid di Cidodol, Jakarta Selatan, itu pakai nampan orang makan. Ya. Di tempat guru saya dengan Haji Diman di Palu, Haji ya,
nampan. Itu malamnya roh. Jadi waktu itu di Kuitang sudah sudah berhadapan. Terus ini ada yang satu, loh mana anunya, basuhannya? Saya bilang sudah bersihkan aja tangan, makan bismillah, insya Allah berkah. Habis makan dia kelabakan, tidak ada tisu, tidak ada sapu tangan. Saya bilang gosok aja di kaki biar bulu kaki tambah lebat. Gosok di manusia sekian banyak, kita masih mau cari. Yang penting kita hakul yakin bersih. Maya bismillah. Karena orang muslim itu selalu bersih. Ya. Dia terjaga kebersihannya karena selalu berwudu. Makanya jangan lupakan selalu berwudu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nanti dilanjutkan oleh Habib Ibrahim. Sebelum makan berniat, niatkan dalam insya Allah dengan makanan ini menjadikan aku sehat dan kuat beribadah. Ini yang perlu, ya. Sebelum makan itu niat, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dahulu dengan niat. Kita niat memakan rezekimu dari Allah, ya Allah, jadikanlah makanan ini buat diri saya menjadi sehat dan insya Allah kuat di dalam beribadah. Itu yang kita niatkan. Mudah-mudahan kalau kita niat seperti itu, insya Allah kita akan menjadi sehat. Ya. Sekedar itu dulu dari saya, ya. Yang keenam dan seterusnya nanti. Ya. Ini dulu masih ada anaknya Fitrah akan mengisi sedikit. Kita sudah hampir setengah 11, nanti kurang lebih 10 sampai 15 menit baru kita akan baca doa maulid. Dan barangkali ada yang ingin mendoakan, anak-anak ada Pairil, ini sahabul bait, suami istri ini seperti anak saya juga, ya. Kalau ada nanti kita bacakan, ya. Saya Guru Abdul Rahman, saya ini lama ini hutang saya ke beliau. Beliau minta doa wahbah, itu doa mendoakan. Saya belum tidak ingat lupa, tapi ini saya sudah, ini saya bawa untuk beliau. Dan insya Allah pian kalau ingin bertawasul, Guru, itu ada tawasul komplit. Yang satu itu kita baca tawasul, kita menyebut para awliya Allah. Habib Umar mengatakan, Habib Umar bin Hafid, kalau kita suka bertawassul kepada awliya Allah, itu seperti kita tindis nomor telepon, dia angkat, dia akan sambut. Makanya saya kalau doa wahbah, saya panjang tawassul saya. Kita menghubungkan dengan para wali-wali, insya Allah dengan hubungan dengan mereka itu mempermudah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dari saya sekedar ini dulu, ya. Masih ada lagi sampai ke 13 adab-adab itu dulu. Kami persilakan anaknya Habib Muhammad Fitrah untuk menyampaikan tausiahnya.